Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Alan Mering Mitaridian, Jen Akbar Ating, dan juga Suciani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait pengelolaan peserta didik lembaga pendidikan Islam. Langsung saja, eh, apa yang dimaksud dengan peserta didik dan juga pengelolaan peserta didik. Jadi definisi peserta didik adalah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan Islam yang dimaksud dengan peserta didik, yaitu individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya, baik itu jasmani dan rohani, melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam kegiatan pendidikan merupakan objek utama atau central object yang kepadanya segala yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan dirujukkan. Kemudian pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah, menurut Knezevich dalam Ditjen PMPTK tahun 2007. Kemudian ada dasar hukum pengelolaan peserta didik. Dasar hukum yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian B, setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian C, masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian D, warga negara yang berkelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Kemudian yang terakhir, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Untuk lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Di antaranya ada yang pertama, ada analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Kemudian yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik yang keempat adalah
orientasi peserta didik. Biasanya orientasi peserta didik ini dilakukan untuk siswa baru. Orientasi peserta didik untuk siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Tujuan dengan orientasi tersebut agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Kemudian yang kelima adalah penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas. Selain itu, pengelompokan peserta didik juga bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu misalkan jenis kelamin dan umur. Selain itu juga bisa pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. Kemudian yang keenam adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Ini biasanya dilakukan dengan cara mengisi buku raport. Isi dari raport tersebut adalah nilai-nilai bidang studi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan petunjuk kurikulum yang sudah diprogramkan bagi tujuan masing-masing lembaga pendidikan. Raport yang berisikan kemajuan peserta didik mempunyai arti yang sangat penting bagi kontrol kemajuan prestasi belajar peserta didik selama berada di sekolah tersebut, sampai peserta didik itu tamat dan melanjutkan ke sekolah atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah sangat diperlukan. Mengapa? Karena tujuan pencatatan ini adalah tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Adapun pencatatan yang diperlukan untuk mendukung data mengenai siswa adalah yang pertama, buku induk siswa yang berisi catatan tentang peserta didik yang masuk di sekolah tersebut. Kemudian buku Kleper. Pencatatannya ini diambil dari buku induk dan penulisannya diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian yang ketiga adalah daftar presensi, digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Kemudian ada daftar catatan pribadi peserta didik, berisi data setiap peserta didik beserta riwayat keluarga, pendidikan, dan data psikologis. Kemudian ada daftar mutasi peserta didik, digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan atau semester atau tahun. Kemudian ada daftar nilai dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat hasil tes setiap. Kemudian yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Pada tahapan ini, biasanya peserta didik mendapatkan ijazah. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pengelolaan peserta didik. Ada 6 prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama adalah pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik.
Kemudian yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat adalah kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima adalah kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam adalah apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Kemudian ada peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Guru merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan kreativitas peserta didik dalam berbagai aspek. Salah satu tugas utama guru adalah membentuk anak didik mencapai kewaspadaannya masing-masing. Faktor keberhasilan tujuan pendidikan, yakni yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan, kemudian guru, kemudian peserta didik, kemudian sarana dan fasilitas belajar mengajar, dan yang terakhir adalah kurikulum. Partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik menduduki teratas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah menurut tim mata kuliah perluasan dan pendalaman atau MKPP pada tahun 2008, yaitu pertama, kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya, kedua, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi, 3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik, 4. Program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan dan pengajar luar biasa, 5. Pengendalian disiplin peserta didik, 6. Program bimbingan dan konseling, 7. Program kesehatan dan pengaman, 8. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru secara formal. Pengelolaan peserta didik perlu penanganan secara serius, karena peserta didik merupakan warga sekolah yang menjadi tujuan akhir sebagai output atau keluaran yang perlu dipertahankan kualitasnya atau lulusannya. Masalah yang dihadapi di berbagai sekolah merupakan ketidakseimbangan antara keinginan peserta didik dan program sekolah. Peserta didik yang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dinyatakan ada hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai masukan dalam mewujudkan proses belajar mengajar secara efektif. Terciptanya sekolah yang harmonis ditentukan oleh kualitas peserta didiknya. Apakah memiliki sikap tanggung jawab, sense of responsibility yang tinggi atau tidak, ini tergantung pada pelayanan guru secara langsung dan terjadi dari hari ke hari. Pengelolaan peserta didik sebaiknya diarahkan pada pertama, perkembangan kreativitas, bakat dan minat anak. Kedua, keikutsertaan dalam memiliki sekolah sebagai lembaga pendidikan di mana mereka memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan secara langsung melalui proses belajar mengajar. 3. Sikap mandiri dan disiplin, serta percaya bahwa dirinya memiliki potensi positif yang dapat dikembangkan. 4. Pembentukan moral dan etika sebagai peserta didik. Dan terakhir, kebutuhan peserta didik dalam menghadapi kesulitan belajar. Layanan-layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik.
Layanan-layanan yang dibutuhkan peserta didik di sekolah meliputi: pertama, layanan bimbingan dan konseling atau BK. Layanan BK ini merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fungsi bimbingan ini yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Kemudian layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini untuk memberikan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ketiga, layanan kantin. Layanan kantin ini diperlukan di tiap sekolah, agar di mana kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis terjamin selama di sekolah, dan guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keempat, yaitu layanan asrama. Layanan asrama ini sangat berguna untuk siswa yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. 5. Layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa disebut dengan UKS. Tujuan utama dari UKS ini untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Dan terakhir, layanan transportasi. Sarana transportasi ini bagi peserta didik berguna sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transportasi diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Baik teman-teman, sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran kami persilahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.